Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika dari PMM 4 semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Idris Hasibuan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang transportasi pada jaringan tumbuhan dan hewan. Dan materi pertama yang akan saya bahas adalah transportasi pada jaringan tumbuhan, di mana jaringan pengangkut pada tumbuhan ini terdapat pada xilem dan floem, di mana xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem ini berfungsi untuk mengangkat hasil fotosintesis dari daun ke organ yang lainnya. Berikut adalah paparan dari struktur xilem dan floem, di mana jaringan seperti berbentuk bintang berkaki 4 ini dinamai dengan floem, atau yang di samping di luar dari floem adalah jaringan xilem. Berikutnya, xilem dan floem, di mana xilem ini terdiri atas trakea dan trakeid serta unsur-unsur lainnya seperti serat xilem dan parenkim xilem, di mana untuk trakeid ini adalah merupakan unsur yang bertugas dalam pengangkutan air beserta zat terlarut di dalamnya. Dan serat xilem ini merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Kemudian parenkim xilem, di mana parenkim xilem ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup dan dapat dijumpai pada xilem sekunder dan maupun xilem primer. Kemudian pada floem terdapat sel tapis, sel pengiring, sel albumin, serat-serat floem dan parenkim floem, di mana sel tapis ini merupakan daerah tapis yang memiliki dinding tipis dan inti hilang dari protoplasma. Kemudian sel pengiring ini erat hubungannya dengan pembuluh tapis, dan sel albumin ini merupakan sel-sel jari-jari empelur dan sel-sel parenkim buluh tapis yang mengandung banyak zat putih telur dan terletak di dekat sel-sel tapis pada tumbuhan gimnosperma. Kemudian serat-serat floem, di mana serat-serat floem ini memiliki banyak variasi. Kemudian yang terakhir adalah parenkim floem, di mana parenkim floem ini merupakan jaringan parenkim biasa yang terletak di bagian buluh tapis dan merupakan sel hidup yang berfungsi sebagai penyimpan zat-zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Berikut adalah paparan dari struktur xilem, dan ini adalah struktur floem. Baik, selanjutnya adalah tipe-tipe berkas pengangkut xilem dan floem, di mana tipe pertama adalah tipe koletral. Tipe koletral ini memiliki tiga macam atau tiga bentuk. Yang ini pertama koletral terbuka, kedua koletral tertutup, dan yang terakhir adalah bikoletral. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe konsentris, di mana tipe konsentris ini merupakan berkas pengangkut dengan kondisi xilem dikelilingi floem dan atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah tipe radial. Tipe radial ini merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem dan floemnya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Kemudian berikut adalah mekanisme dari tipe-tipe berkas pengangkut xilem dan floem. Kemudian selanjutnya transportasi jaringan pada hewan, di mana transportasi jaringan pada hewan ini terletak di membran plasma. Membran plasma adalah selaput yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran plasma ini tersusun atas molekul lipid dan protein atau lipoprotein dan sedikit karbohidrat. Berikut adalah paparan tentang struktur dari membran plasma. Kemudian, cara kerja membran plasma ini ada cara kerja transport hewan ini ada secara aktif dan pasif, di mana aktif ini membutuhkan energi dan pasif tidak membutuhkan energi. Atau aktif adalah transport zat melalui membran sel yang melawan gradien konsentrasi sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Kemudian pasif ini adalah transport ion, molekul, dan senyawa melewati membran sel tanpa memerlukan energi. Berikut adalah paparan tentang proses cara kerja aktif dan pasif. Kemudian selanjutnya transport aktif. Transport aktif ini energi yang diperlukan berupa ATP, kegiatan yang dilakukan berupa pompa ion, kontrasport, dan endositosis dan eksositosis. Di mana pompa ion ini dilakukan dengan cara menukar ion yang dari dalam sel
dengan ion yang di luar sel. Kemudian kontraspor. Kontraspor ini merupakan transpor aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transpor zat terlarut lainnya. Kemudian eksositosis dan endositosis merupakan transpor partikel dan molekul besar melalui pelipitan membran plasma atau pembentukan vesikula. Kemudian transpor pasif. Transpor pasif ini adalah transpor ion, molekul, dan senyawa yang melewati membran sel tanpa membutuhkan energi untuk melewati membran plasma. Membran transpor pasif ini berlangsung secara difusi dan osmosis. Berikut adalah paparan tentang proses difusi dan yang ini osmosis. Di mana pada proses difusi terjadi pergerakan ajak partikel-partikel atau pelarut dan terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga dihasilkan larutan yang bersifat homogen. Kemudian pada proses osmosis, difusi pelarut air melalui membran selektif permeable dari konsentrasi pelarut tinggi atau konsentrasi zat terlarut rendah atau hipotonik menuju konsentrasi pelarut rendah atau konsentrasi zat terlarut tinggi atau hipertonik sehingga dihasilkan larutan yang isotonik atau konsentrasi zat setimbang antara di dalam dan di luar membran sel. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya hanya manusia biasa dengan kata pepatah, tidak ada ranting yang tidak patah dan tidak ada gading yang tidak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.